Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksan dengan NIM 1058441107223, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan konferensi final Project Advanced Software Testing and Quality Assurance. Saya sendiri dari kelompok 10, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bedah dokumen, diantaranya dokumen SDD dan SRS, dan melakukan live pengujian untuk menguji kualitas keamanan dan keandalan sistem pada aplikasi yang telah saya buat, dan di mana diantaranya saya telah melakukan beberapa tahapan testing. Yang pertama itu unit testing, yang kedua integration testing, yang ketiga sistem testing dengan teknik EP dan BVA, load stress testing menggunakan Apache JMeter, hingga end-to-end testing dengan JavaScript. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita harus memahami yang SRS, di mana SRS mendefinisikan 8 modul utama. Di antaranya autentikasi dan otorisasi, jurnal mengajar, presensi kehadiran, pengelolaan perizinan, bimbingan konseling dan pelanggaran, rekap nilai akademik, master data dan kelas, laporan dan ekspor. Di mana di antaranya SRS juga menetapkan non-functional requirement, di mana rata-ratanya itu tidak boleh melebihi 2000 detik. Error rate-nya itu harus kurang dari 1% pada pengujian normal dan di bawah 5% pada saat stress test, dan berbagai kebijakan keamanan lainnya. Lalu yang kedua ada dokumen SDD, yaitu Software Design Document, di mana aplikasi yang telah saya buat ini mengadopsi arsitektur modern 3 tier application arsitektur, di mana di bagian presentation tier dibangun menggunakan Next.js dengan Tailwind CSS untuk antar muka web yang responsif, di mana yang kedua ada application tier dibangun dengan Golang dan framework Echo V4 yang menerapkan arsitektur client yang memisahkan layer handler, service, dan repository. Lalu di bagian tier menggunakan MySQL 8.0, Redis 7 untuk query caching dashboard, serta token blacklist saat pengguna logout. Di antaranya juga menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan, pola arsitektur, detail modul dan tanggung jawab, dan ada API kontrak. Selanjutnya kita akan masuk ke demo testing. Yang pertama kita akan mendemonstrasikan unit testing. Unit testing adalah tahapan kecil dari sebuah aplikasi yang dimana menguji sebuah function apakah function tersebut sudah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik maksudnya bukan berarti selalu benar, tetapi dia juga dapat menghandle kesalahan-kesalahan pengguna dan mengembalikan respon yang tepat. Misalnya untuk menjalankan unit testing, semua unit testing kita tes. Ini karena diantaranya ada 28 unit testing. Di antara 28 mari kita bedah satu-satu. Misalnya di service. Misalnya ini di skenario login. Skenario login terdapat 4 skenario. Yang pertama itu login dengan username valid. Sukses, pas. Lalu yang kedua, login dengan password salah. Yang ketiga, user not found ataupun username dan passwordnya salah. Lalu yang ketiga ada test login enumeration same error message. Ini gunanya untuk membuktikan
ketika dimasukkan username acak ataupun password salah, sistem mengembalikan pesan error yang sama, yaitu username atau password salah, di mana ini mencegah hacker melakukan scanning username yang terdaftar. Mungkin itu sedikit dari unit test. Selanjutnya kita masuk di integration testing. Integration testing itu adalah memverifikasi interaksi antar lapisan, misalnya dari HTTP router, JWT middleware, RBAC middleware, dan handler, di mana pengujian ini menggunakan package HTTP test no recorder. Langsung kita jalan semua integration testing. Di antaranya ada 20 pas tes. Di antaranya misalnya di tes IT 11, di mana ini mensimulasikan request pengguna. IT 11. Di mana scanner ini mensimulasikan request pengguna berrole guru yang mencoba menambah data guru di endpoint API master/guru, di mana RBAC middleware dengan sigap mengekstrak klaim role dari token JWT yang digenerate dan langsung menolak request dengan status HTTP 403 atau forbidden, di mana ini membuktikan middleware otorisasi berjalan dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem testing. Sistem testing di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama equivalence partitioning atau EP dan boundary value analysis. Untuk menjalankannya 120. Nah, diantaranya misalnya ST, saya menerapkan equivalent partitioning di ST F03. Nah, di sini saya memasukkan string SQL injection, di mana sistem berhasil menolak request tanpa memicu SQL error karena GORM yang saya gunakan itu mengimplementasikan parameter query. Lalu yang kedua, penerapan BFA itu saya terapkan di STF07 hingga ST0F10. Maaf. Misalnya ini untuk menangani kemungkinan nilai. Ini untuk nilai minimumnya, ini untuk nilai maksimum. Ini agar tidak mengembalikan nilai negatif, dan ini untuk nilai yang melebihi maksimal. Mungkin itu dari integration testing. Selanjutnya itu kita akan masuk ke load dan stress testing, di mana pengujian ini memvalidasi apakah aplikasi memenuhi target SLA yang ditetapkan di dokumen SRS, di mana skenario yang diuji itu meliputi S1 yang pertama itu 100 pengguna aktif bersamaan, di mana dilakukan 10 kali loop hingga jadinya itu ada 1000 request yang dilakukan. Lalu yang kedua, dashboard load test, di mana 50 pengguna aktif mengakses endpoint dashboard yang berat, yang dimana di dashboard itu melakukan query join 6 tabel. Lalu yang ketiga, stress task ramp up, di mana 500 pengguna bersamaan untuk melihat ketahanan server. Nah, ini sudah berjalan. Karena ini membutuhkan waktu dengan hasil yang sama,
Saya sudah melakukannya di meter result. Nah, ini log dari hasil tes yang dilakukan, di mana dia dari baris terakhir log summarisnya itu kita dapat membaca hasil lengkapnya, di mana terdapat 2500 request berhasil dieksekusi dari ketiga skenario. Yang pertama S1 login load test 100 user, yang kedua dashboard 50 user, dan yang ketiga stress test 500 user secara bersamaan, di mana durasi total yang dilakukan ini tuh ada di 1 menit 30 detik, di mana seluruh 650 thread selesai dan tidak ada yang hang, di mana throughputnya itu ada di 27,8 request per detik secara rata-rata sepanjang eksekusi. Average responnya itu di 66 ms, jauh di bawah target SLA-nya itu ada di 2000 ms. Artinya sistem 30 kali lebih cepat dari batasan yang ditetapkan. Minimal responnya itu 2 ms. Response tercepatnya itu max response time-nya itu 140 ms, di mana request terlama pun masih jauh di bawah batas PS95 yaitu 200 ms, di mana error rate-nya itu ada di 0%. Dari 2500 request tidak ada satupun yang gagal, bahkan saat 500 pengguna menyerbu sistem secara bersamaan. Selanjutnya itu kita akan masuk di UI end-to-end testing. Berbeda dengan unit test yang menguji fungsi secara terisolasi, Cypress ini untuk menguji aplikasi dari perspektif pengguna nyata, di mana membuka browser, mengisi form, mengklik tombol dan memverifikasi hasilnya. Di mana dapat kita lihat di terminal, Cypress melakukan autentikasi di James ini dengan positif testnya, dan mengeksekusi satu persatu test case. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.